Hello everyone, welcome to my lecture notes channel. Pada kesempatan kali ini, my lecture notes akan membahas tingkat return dari buying on margin. Buying on margin adalah suatu keadaan ketika investor membeli aset dengan meminjam saldo dari bank atau broker. Buying on margin secara umum bukanlah untuk pemula. Ini membutuhkan sejumlah toleransi risiko dari setiap perdagangan yang menggunakan margin harus dipantau secara ketat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menghitung tingkat return dari buying on margin. Yang pertama adalah investor membeli sekuritas dengan membayar sebagian harga saja, sisanya dipinjam dari pialang atau brokers call loan. Ini merupakan pengertian dari buying on margin. Selanjutnya adalah pialang memperoleh dana dari pinjaman bank atas jaminan sekuritas yang dibeli. Lalu, investor menanggung biaya bunga, call money, dan biaya servis. Nah, syarat margin itu adalah minimal 50%. Margin itu merupakan equity dibagi nilai saham dalam persen. Agar margin tak negatif, bila terjadi penurunan harga sekuritas, maka maintenance margin perlu ditetapkan. Jika persentase margin sama dengan maintenance margin, maka terjadi margin call. Margin call merupakan suatu keadaan di mana investor harus menambahkan dana atau sekuritas baru ke rekening margin. Buying on margin ini dilakukan jika investor optimis bahwa harga saham akan naik. Mari kita lihat contoh berikut. Di sini ada tabel kolom pertama menyatakan perubahan pada harga saham. Ada 3 di sini. Yang pertama adalah meningkat 30%, lalu yang kedua no change, tidak ada perubahan, dan yang ketiga adalah menurun 30%. Selanjutnya adalah end year values of shares. Artinya adalah nilai saham pada akhir tahun. Lalu repayment of principal and interest atau pembayaran kembali atas modal dan bunganya. Nah, di sini diasumsikan bahwa investor membeli 20.000 saham. Kemudian meminjam 10.000 dari harga yang dibayarkan beserta dengan bunganya. Kemudian kolom keempat menyatakan investors rate of return atau tingkat pembayaran kembali investor atau tingkat imbal hasil yang diperoleh oleh investor. Nah, jika dimisalkan investor membeli saham seharga $100 per lembar. Jadi beli saham 100 lembar $100 per lembar.
Nah, 100 lembarnya ini dibayar tunai. Jadi harga sahamnya $100 per lembar, 100 lembarnya dibayar tunai. Lalu ada 100 lembar dengan broker's loan. Dengan tingkat suku bunga pinjaman 9% setahun. Ini 100 lembar ya. Nah, jika pada akhir tahun harga saham naik sebanyak 30%, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Jika pada akhir tahun harganya naik sebesar 30%, maka tingkat return atau keuntungan imbal hasilnya adalah tingkat returnnya itu adalah keuntungan dibagi modal. Sehingga di sini bisa dituliskan sebagai keuntungannya adalah 26.000 dikurang dengan 10.900, modalnya adalah 10.000 dibagi dengan modalnya lagi 10.000. Nanti ini menghasilkan 51%. Jadi 51%-nya di sini diperoleh dengan cara seperti ini. Nah, selanjutnya jika harga saham turun 30%, jadi jika harganya turun sebesar 30%, maka tingkat return sama dengan 14.000 dikurang 10.900 dikurang 10.000 dibagi 10.000. Nanti di sini akan diperoleh minus 69%. Jadi 69%-nya dari sini diperoleh dari sini. Nah, selanjutnya ada minus 9%. Jika harga saham tetap, maka investor masih kehilangan keuntungan karena harus membayar 9% bunga dari pinjaman pada pialang. Jadi ini maksudnya 9% yang di sini. Sampai di sini dulu my lecture notes kali ini. Thanks for watching and see ya.